Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'du. Tema ceramah kita hari ini adalah mensyukuri nikmat Islam dan baiat. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, khususnya nikmat Islam dan baiat. Dengan anugerah ini kita dapat senantiasa beribadah dengan ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan terus meningkatkan rasa syukur kepada Allah, semoga kita semakin dicintai oleh-Nya dan senantiasa diberikan limpahan nikmat serta karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan ceramah ini, penceramah akan menyampaikan tema mensyukuri nikmat Islam dan baiat sebagai pengingat bagi kita semua akan nikmat besar yang Allah berikan. Sebagai landasan, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-7 yang berbunyi, dan ingatlah karunia Allah kepada kalian dan perjanjiannya yang telah diikatkannya dengan kalian ketika kalian mengatakan, kami dengar dan kami taati. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati kalian. Allah mengingatkan hamba-hambanya yang mukmin akan semua nikmat yang telah dilimpahkannya kepada mereka, yaitu berupa agama Islam. Dia mengutus seorang Rasul yang mulia dan mengambil perjanjian dan kesediaan untuk berbaiat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dalam tafsir Kementerian Agama RI, Allah menegaskan perjanjian baiat kepada Rasulullah berupa ketaatan kepada Allah, baik dalam hal mudah maupun yang sulit, serta untuk mendengar dan taat dalam menunaikan perintah maupun menjauhi larangannya. Adapun takwa kepada Allah merupakan landasan untuk tidak melakukan pelanggaran dan pengerusakan terhadap baiat atau perjanjian yang telah kita ikrarkan. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, dalam kehidupan ini banyak nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, mulai dari kesehatan, rezeki, keluarga, hingga keamanan. Namun di antara semua nikmat tersebut, nikmat terbesar adalah karunia Islam, karena dengan agama itu Allah telah menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Sebelum datangnya Islam, manusia banyak yang hidup dalam kesesatan dan kegelapan, tenggelam dalam kebodohan, kesyirikan, dan kezaliman.
Namun dengan rahmatnya Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah yang menyelamatkan umat manusia dari kebutuhan hati kepada kebenaran. Allah berfirman, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 257. Selain itu, kita juga harus bersyukur atas nikmat baiat, yaitu janji untuk mendengar dan taat dalam menjalankan agama ini. Baiat merupakan komitmen seorang muslim untuk selalu mendengar, taat, dan berpegang teguh kepada kepemimpinan yang sesuai dengan syariat Islam. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, bersyukur kepada Allah adalah memujinya sebagai balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Adapun rukun syukur ada 3, yaitu 1. Mengakui bahwa segala nikmat berasal dari Allah Ta'ala. Mensyukuri nikmat Allah berarti kita menyadari bahwa setiap nikmat yang kita terima berasal darinya. Kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki seperti kesehatan, rezeki, keluarga, dan keberhasilan adalah karunia dari Allah yang patut disyukuri. 2. Mengucapkan dengan lisan, artinya bertutur kata dengan baik menunjukkan kepada manusia akan besarnya nikmat Allah kepadanya dan mengajak mereka menuju kebaikan yang disyariatkan. 3. Menggunakan nikmat untuk kebaikan. Dengan mensyukuri nikmat Allah, kita sadar bahwa semua yang kita miliki harus kita gunakan untuk kebaikan, ketaatan, dan menolong serta membantu mereka yang membutuhkan. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, baiat secara bahasa ialah transaksi jual beli atau berjanji setia dan taat. Adapun menurut istilah adalah mengikat janji atas sesuatu sebagai tanda kesempurnaan perjanjian tersebut dan keikhlasannya. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran tentang baiat, salah satunya adalah firman Allah yang artinya bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Quran Surah Al-Fat ayat 10. Ibnu Khaldun rahimahullah mengatakan, baiat adalah janji untuk taat, seakan-akan orang yang berbaiat itu berjanji kepada pemimpinnya untuk menyerahkan kepadanya segala kebijaksanaan tentang urusan dirinya dan urusan kaum muslimin tanpa menentangnya sedikit pun. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Jabir bahwa pada peristiwa baiat Aqobah kedua, kami berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, untuk hal apa kami berbaiat kepada engkau? Kemudian Rasul bersabda, untuk mendengar dan taat baik yang disenangi ataupun yang dibenci, untuk menafkahkan harta saat sulit dan saat mudah, untuk menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, untuk tegak berdiri karena Allah dan tidak merisaukan celaan orang yang suka mencela karena Allah, dan hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri, istri, dan anak-anak kalian, dan bagi kalian adalah surga. Al-Bara bin Ma'rur, salah seorang peserta mubayya'ah, memegang tangan Rasulullah dan berkata, demi yang mengutus engkau dengan benar, kami benar-benar akan melindungi engkau sebagaimana kami melindungi istri-istri kami. Maka baiatlah kami, wahai Rasulullah. Demi Allah, kami adalah orang-orang yang mahir dalam berperang dan mengepung musuh. Kami mewarisinya sejak dahulu. Setelah itu, maka dimulailah pelaksanaan baiat dengan cara berjabat tangan bagi yang pria dan secara lisan bagi yang wanita. Selanjutnya, baiat memiliki beberapa tujuan bagi yang mengikrarkannya, sebagaimana sunnah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam mengangkat ulil amri, yaitu pertama, sebagai penetapan diri untuk siap menerima dan mengamalkan syariat Allah, siap diatur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, sebagai ikrar untuk siap membela agama Allah dengan jiwa dan segenap hartanya. Ketiga, memperkuat dan memperteguh ikatan melalui sebuah janji ketaatan dalam ukhuwah Islamiyah dalam rangka memperjuangkan agama Allah sebagai
terpimpin oleh seorang imam sebagai ulil amri. Keempat, menjaga persatuan umat Islam dan mencegah perpecahan. Dengan adanya baiat, umat Islam memiliki pemimpin yang ditaati. Tanpa kepemimpinan yang jelas, umat akan berada dalam keadaan perpecahan dan tidak terarah. Baiat adalah perkara yang disyariatkan berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Para sahabat Nabi melaksanakannya sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, mari kita amalkan syariat baiat ini dalam kehidupan berjamaah dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Semoga ceramah ini menjadi pengingat bagi yang kita semua tentang pentingnya mensyukuri nikmat Islam dan menjaga komitmen baiat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian saja. Terima kasih. Syukran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.